Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kania Adila Sakinah dari jurusan Ilmu Komputer dengan prodi Sistem Informasi. Nah, kali ini aku akan menjelaskan terkait tentang literasi digital. Apa sih itu literasi digital? Jadi, literasi digital yaitu kemampuan menggunakan teknologi untuk menemukan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi secara tepat, meliputi keterampilan teknis, berpikir kritis, dan etika digital dalam dunia yang semakin terdigitalisasi. Penting untuk keberhasilan akademik dan profesional di era industri. Literasi digital dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat sebagai konsumen digital, yaitu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam lingkungan online. Yang kedua, literasi digital dalam kehidupan sehari-hari, seperti sebagai konsumen, membandingkan harga, membaca ulasan, dan mengenali penipuan e-commerce. Lalu, sebagai warga negara, berpartisipasi dalam diskusi publik, memverifikasi berita, dan memahami isu privasi data. Sebagai pembelajar, mengakses sumber belajar online, mengikuti kursus daring, dan menggunakan platform e-learning. Lalu, ada fokus pembelajaran, yaitu mencari literatur akademik. Kita bisa menggunakan Google Scholar, yaitu mesin pencari akademik terbesar yang menyediakan akses ke jutaan artikel ilmiah, buku, dan tesis dari berbagai disiplin ilmu. Lalu, kita bisa menggunakan ResearchGate, platform jejaring sosial bagi peneliti, memungkinkan berbagai publikasi, diskusi, dan kolaborasi ilmiah. Lalu, ada Perpusnas Digital, yaitu basis data nasional yang menyediakan koleksi jurnal, buku, dan tesis terpercaya untuk masyarakat Indonesia. Apa aja sih kunci masa depan dan manfaat literasi digital? Yaitu yang pertama adalah sebagai kunci akses informasi. Literasi digital adalah kunci utama untuk mengakses informasi yang valid dan relevan di era digital. Yang kedua, ada percepatan proses belajar. Penguasaan alat digital secara substansial mempercepat proses belajar dan efisiensi riset. Lalu yang terakhir ada peningkatan daya saing. Kemampuan ini tidak hanya meningkatkan daya saing akademik, tapi juga mempersiapkan kita menghadapi dunia kerja yang semakin terdigitalisasi. Nah, jadi dalam literasi digital juga sangat berkaitan dengan etika penggunaan similarity check dan Mendeley dalam akademik dan profesional. Apa sih itu similarity check dan Mendeley? Jadi, similarity check adalah alat yang dirancang untuk mendeteksi tingkat kemiripan antara karya kita dan sumber-sumber lain yang sudah ada. Tujuannya bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membantu kita memastikan orisinalitas dan mencegah plagiarisme. Lalu, apa sih itu Mendeley? Mendeley adalah perangkat lunak manajemen referensi yang memudahkan kita mengelola semua sumber yang kita gunakan, dari sitasi otomatis hingga daftar pustaka yang rapi. Mendeley memastikan kita memberikan kredit yang tepat pada setiap ide yang kita pinjam. Mengapa sih pentingnya similarity check dalam dunia akademik? Yang pertama, yaitu mencegahnya plagiarisme. Plagiarisme dapat merusak reputasi akademik dan profesional secara permanen. Similarity check bertindak sebagai penjaga gerbang terhadap praktik curang. Yang kedua, yaitu memastikan kualitas, yaitu mendorong kita untuk menyajikan ide-ide baru dan analisis mendalam, menjamin bahwa setiap karya tulis kontributif dan bukan hanya duplikasi. Lalu, bagaimana literasi digital kita dalam penggunaan similarity check dan Mendeley? Yang pertama, kita itu harus menghargai hak cipta. Setiap ide memiliki pencipta. Menggunakan similarity check dan Mendeley adalah cara kita menghormati karya intelektual orang lain dan mencegah pencurian ide. Yang kedua, ada evaluasi diri. Bukan curang, similarity check seharusnya digunakan sebagai alat untuk memperbaiki tulisan kita, bukan sebagai jalan pintas untuk mencari celah sistem. Kita bisa gunakan untuk belajar dan mengembangkan gaya penulisan kita sendiri. Yang ketiga, kredit yang tepat. Mendeley mempermudah kita dalam memberikan sitasi dan daftar pustaka yang akurat. Ini bukan hanya kewajiban, tapi juga apresiasi dan kejujuran akademis kita. Apa itu literasi digital dan AI? Yaitu kemampuan fundamental untuk mencari, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab melalui teknologi digital. Sistem atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia untuk melakukan tugas-tugas tertentu. AI dapat belajar
dari data, berpikir secara logis, memecahkan masalah, dan bahkan mengambil keputusan. Apa aja sih dampak positif dan tantangan penggunaan AI di akademik? Dampak positifnya yang pertama, percepatan riset. AI dapat menganalisis literatur, mengidentifikasi tren, dan bahkan membantu desain eksperimen. Juga mempercepat proses penelitian. Yang kedua, personalisasi pembelajaran. Sistem AI dapat menyesuaikan materi dan metode pengajaran dengan gaya belajar individu, mahasiswa, meningkatkan efektivitas belajar. Lalu yang terakhir, ada efisiensi pengelolaan data. Dari administrasi hingga analisis hasil ujian, AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas repetitif, membebaskan waktu bagi staf dan pengajar. Lalu yang terakhir, apa sih tantangannya? Nah, resiko bias algoritma. AI belajar dari data masa lalu, yang dapat mengandung bias dan menyebabkan diskriminasi jika tidak diperhatikan. Yang kedua, penyebaran misinformasi. AI generatif dan dapat digunakan untuk membuat konten palsu yang sulit dibedakan dari yang aslinya. Lalu, kita juga dapat tergantungan terhadap AI. Jadi, kita harus memanfaatkan AI untuk meningkatkan kemampuan kita.